Maka dikenalkan, bayi lahir diadani. Sekarang orang Wahabi mengatakan apa? Ngadani bayi nggak ada dalilnya. Cangkeme. Anda mau tahu, setelah saya mengislamkan Mas Deddy Corbuzier, tiap hari saya mengislamkan orang. Ada yang dari Australia, Jerman. Aksi bela tauhid, nggak usah demo di Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bela Nabi, maulutan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorogan. Aksi bela janda, ya lamaran. Apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? 3. Berapa Bu? 3. Supaya menjadi santri milenial yang tetap berpegang teguh kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang orang begini, orang mengatakan begini, gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Buktinya apa? Dulu Arab Saudi itu juga banyak ahlu sunnah. Tapi gara-gara gak ada NO, sekarang ahlu sunnahnya hilang. Karena fungsinya NO apa? Untuk menjaga keberlangsungan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka hati-hati kalau ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting ahlu sunnah. Itu bahaya. Makanya sekarang aneh-aneh, orang nyerang NO lucu. Apa? Katanya orang NO tidak suka dengan Habib. Please deh. Habib itu pertama kali datang ke Indonesia. Yang menghormati, yang melayani, yang menyambut adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang ngajari NO supaya hormat dengan Habib, itu namanya nguyai segoro, ngajari bebek ngelangi. Karena kita terlebih dahulu hormat dengan mereka. Maka jangan salah Pak, hari ini amaliyah orang NO dibully. Mereka mengatakan apa? Solawat boleh, solawatan gak boleh, yasin boleh, yasinan gak boleh, tahlil boleh, tahlilan gak boleh. Gak bisa membedakan arti tahlil dan tahlilan. Apa bedanya tahlil dengan tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawat. Masa gara-garaan gak boleh, kan bahaya Pak. Sarung boleh, sarungan ya gondal gandul. Kotang boleh, kotangan ya kewer-kewer. Makanya orang NU itu agamanya slow Pak. Karena rata-rata alirannya Sadiliyah. Kalau ngaji pakai guyon boleh. Sadiliyah mengajarkan seperti itu. Maka thariqat yang paling laris di Indonesia adalah Sadiliyah. Gus Miftah mengambil aliran itu. Ngaji kok sepaneng, didek-didek demo ning Jakarta. Ulama ke dinyek demo, aksi bela ulama. Merasa agamanya didemo, dihina demo. Kalau orang NO tidak seperti itu. Betul? Aksi bela tauhid, gak usah demo di Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bela Nabi, maulutan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorogan. Aksi bela janda, ya lamaran. Janda semakin di depan. Santai bro, ibadah kok kaku.
Orang yang suka marah-marah itu biasanya mohon maaf dolane kurang adoh. Turune kurang bengi. Kancane kurang oke. Kopine kurang kental. Encer sangit pisan. Sangit. Sangit. Enak duduk ya? Apa? Ora weruh. Oh, matane katarak. Di mana-mana kiai itu ngatur jamaah, ini jamaah ngatur kiai. Akan saya ingat dalam buku pengajian saya diatur-atur sama jamaah. Di mana? Randu dongkal. Randu saja didongkal, apalagi yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ada 3 minimal. 1, ASI. ASI. Apa itu? Anya akidah. Tentunya akidah yang berbasis ahlus sunnah. Maka dikenalkan, bayi lahir diadani. Sekarang orang Wahabi mengatakan apa? Ngadani bayi nggak ada dalilnya. Cangkeme. Ora gelem ngaji, ora gelem duwe kiai, apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang sesat, apa-apa dibilang kafir. Itulah yang membedakan Gus Miftah dengan mereka. Islamnya Gus Miftah itu bagaimana dakwahnya? Mengislamkan orang kafir. Tapi orang hari ini banyak mengkafirkan orang. Anda mau tahu, setelah saya mengislamkan Mas Deddy Corbuzier, tiap hari saya mengislamkan orang. Ada yang dari Australia, Jerman. Besok malam minggu tanggal 2 November ulang tahun pondok. Yang daftar mau masuk Islam udah sekian banyak orang. Karena tugas kita itu mengislamkan orang kafir, bukan sebaliknya mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya tamu dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Kayak ikan tuh itu, Dory. What is your name? My name is Michael Antonio Scott Dory. What do you want? I want to be a Muslim. Otak murah nyandak ini ya. Lah isomu bahasa Inggris mong siji, I love you, you love me. I and you lop-lopan. Saya tanya, kenapa kamu jauh-jauh dari Canberra datang ke Jogja ketemu saya? Saya pengen masuk Islam melalui Anda. Kenapa? Karena Islamnya Anda itu menyenangkan. This is very happy for me. Masya Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, tak kasih makanan di pondok, nggak dimakan. Karena mulutnya nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel, godoke singkong, masake sayur bong. Begitu mbadok sayur bong cangkeme doyan. Si Antonio Sekodori akhirnya tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bong itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bong. Dia tanya lagi sama saya, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Saya jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Malah jawab Pak Kiai, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Saya itu bingung Pak, kalau bahasa Jawa harus diinggriskan, itu susah Pak. Jangankan bahasa Jawa diinggriskan, bahasa Jawa diindonesiakan saja susah. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya, betul? Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya Pak Wakapolres? Enggak ada, masa kencing tawar menawar? Nguyuh anyang-anyangan, ternyata bahasa Indonesianya apa? Kencing makcerit-makcerit.
Alhamdulillah. Maka besok tanggal 2 November ulang tahun pondok. Mas Dedi Corbuzier saya ajak ke pondok. Karena saya banyak difitnah gara-gara mengislamkan Mas Dedi. Katanya settingan dari PBNU. Mas Dedi itu masuk Islam kehilangan uang miliaran. Gara-gara kontraknya diputus. Dia rugi masuk Islam kalau soal uang. Diputus kontraknya. Ini orang memfitnah saya macam-macam. Saya bilang sama Dedi, sabar bro, gak apa-apa. Kalau hari ini banyak orang yang membuli kita dengan komentar-komentarnya, gak apa-apa. Coba Anda lihat, kalau Anda posting di Instagram, komentar sama like biasanya banyak mana? Lebih banyak jempol apa komentarnya? Kenapa lebih banyak like daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu, mencacimu, menghinamu dengan komentar-komentarnya, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai. Kula mung jomblo santai baik. Kalau versi jomblo beda Pak. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Jomblo, jomblo. Santai kamu jomblo, santai. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Gagah. Tapi kasihan sih. Gimana tidak, nyamuk saja ditepuk pakai 2 tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Akidah. Maka cari guru yang benar. Dan rata-rata sanad keilmuan kiai-kiai NU itu nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad. Lah kayak sekarang di Solo di mana-mana orang ngaji tidak mau ketemu kiai. Katanya kiai tidak penting. Yang penting langsung ngaji sama Kanjeng Nabi. Ya matamu pijak pikacaran ya. Ngaji cuman sama radio. Iki sone ngapa ya? Ndi tukang sone ki? Kekrek cangkeme iki. Ngangung-ngangung. Ngaji nggak mau cari kiai cuma dengerin radio. Padahal di mana-mana Gus Miftah bilang, yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Ono suarane ora ono wujude. Sing ono suarane ora ono wujude jenenge entot. Makanya kalau ngaji nggak punya guru, berarti gurune yang namanya entut tuh buat fitnah. Sing ngentut sopo, sing mambu sapa. Maka inyong gawe lagu judule entot. Sun sembore semiki masyota udan ana suarane ra ana wujute entut jenenge. Kira-kira kalau gurune entut mondoke nang ngendi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya bocah-bocah nom kayak gini ngaji le cari guru. Inyong nang Yogya duwe lonte 700. Arane nang Jawa Timur begengge. Nang Pemalang arane apa kayak? Telembuk matane, telembuk. Telembuk regane pira? Apa kiye telembuk? Telembuk kiye pakan manuk. Nang Yogya arane kroto. Tadi mbak-mbak londe kiye dodolane pakan manuk. Manuke siapa kiye? Para WTS saja itu kangen dengan pengajian, menghadirkan saya ke sana kemari. Saya kemarin di Surabaya di Gang Doli, para mantan-mantan orang nakal, saya diampirkan ke sebuah klub malam. Ternyata mereka lama pengen ngaji dengan saya. Begitu saya masuk, saya pikir pakai jilbab, ternyata ya Allah.
sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Pakaiannya modelnya SMS, silite metu sedidik. Ceweknya Pak Kiai bentuke, SD, SB, semok depan, semok belakang. Ibarat mobil Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau ibu-ibu itu jelas STMM, setengah tua meh modar. Akhirnya saya masuk, Pak. Begitu saya masuk kafe, mereka teriak, alhamdulillah, kafe kita malam ini penuh berkah. Dihadiri oleh Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi kalau di kafe-kafe di lokalisasi itu saya dikasih julukan presiden para pendosa. Karena saya memang tidak pernah menghina pendosa, tapi justru saya mensupport mereka untuk menjadi orang baik. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat. Maka mereka nyaman dengan saya, orang mabuk, saya ajak sholat, Allahu Akbar. Saya diprotes sama kiai-kiai. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, ditompora urusannya cangkemu, saya bilang. Tapi urusannya karo pangeranku. Kalau saya menunggu mereka diajak sholat ngenteni tidak mabuk, dan tiap malam mereka mabuk, lah sholatnya kapan? Maka di Sarkem itu lucu, di Jogja itu malam ngelonte, Allahu Akbar, sholat, bengi ngelonte maning, ngelonte sholat, ngelonte sholat, ngelonte sholat. Begitu sholat, malaikatnya teriak, wow. Begitu mereka ngelonte, weh. Sama bapak-bapak, kalau lihat di jalan cewek cantik, wow. Delok bojone, weh. Saya tanya, gimana ini bah? Wes rapopo. Kalau kamu masih seneng ngelonte, ya jangan ninggal ke sholat. Dadi ngelonte sholat. Tugasmu kuwi mung siji, piye carane malaikate mumet ndase. Iki jane menungso model apa? Suwe-suwe mandek, Pak. Yakin isin. Karena nggak mungkin orang itu jadi WTS selama-lamanya, betul? Maka saya sabar. Saya pulang ngaji, mereka baru mandi pakai anduk. Gus mampir, ya Allah. Maka saya ditanya sama wartawan di Belanda, Gus Miftah kalau ngaji sama anak-anak WTS itu sebenarnya pengen apa enggak? Tak jawab, yo pengen. Terus gimana? Yo ngempet aku. Masa kiai ngacengan? Aku yang ngono jawab. Emang aku cowok apaan? Gue sing nakal-nakal tetap sholat ya. Gue tatuan ra urusan. Santrine inyong tatuan kabeh. Gue lah tatuan ra ditampa ning pondok pesantren, mondok gini inyong. Ditampa. Dikasih makan gratis. Dikasih makan jelas. Tetangga saya punya anjing saya kasih makan. Apalagi santri. Saya ada anak tato, Pak. Adan dikritik, saya posting di Instagram. Adan kok tatoan? Saya jawab, nggak apa-apa. Lebih baik tatoan adan daripada orang tatoan kakean cangkeman. Saya dikritik, tempat maksiat kau untuk ngaji. Nggak apa-apa. Lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Santai saja bro, Wallace slow. NO gitu loh. Saya ketika ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus Miftah ngopeni seperti itu? Saya jawab, karena inilah inti dari ajaran Nahdlatul Ulama. Maka londe-londe ketemu inyong ya seneng. Dan pengajian sama londe itu pengajian yang menyenangkan sedunia. Gimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Makanya kenapa saya di mana-mana pakai kacamata, supaya kalau ngelirik nggak ketahuan. Ya nggak mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Dadi bojo matane.
Lah Pak Kiai gitu, di rumah saja, nggak usah ikut-ikutan saya Pak Kiai. Berat Ferguson, berat. Aku khawatir kalau kamu ikut saya ke lekolarisasi, mau masuk nggak mau keluar. Sudah di rumah saja bro. Masuk rumah nyanyi lagunya cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Beuh. Sama istrinya sendiri Pak Kiai. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Jos. Sama istrinya nggak apa-apa. Kalau Banser besok nikah, saya nyanyikan lagu baru, Kembang Kantil. Kembang kantil. Manten anyar tiring bedil, ana cleret tiba njondil, aku kaget cekelan kene. Apa? Kene. Keprimen ya? Pengajian kok ngomong pentil, gak boleh. Kene. Ajaran pertama akidah, dan pastikan akidah anakmu adalah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kalau saya soal itu nggak main-main, harus. Karena sekarang Indonesia mohon maaf, dikit-dikit dibilang apa kafir. Pancasila tidak cocok, ganti khilafah. Maka pejabat ditusuk. Itu saja katanya pengalian isu, cangkeme. Yang jelas-jelas hoax, Ratna Sarumpet, operasi plastik, dibela. Katanya dipukuli sama preman. Ini yang jelas-jelas ditusuk, katanya pengalian isu. Sungguh terwelu. Inyong ngomong apa? Ya ora apa-apa, cangkem inyong-inyong dewek. Pengajian rawurun bae cerewet. S-nya apa? Syariah. Kenalkan dengan hukum-hukum Islam yang baik. Jangan ngawur. Sekarang Indonesia nggak pantas menggunakan Pancasila, ganti dengan syariah Islam. Maka muncul istilah NKRI bersyariah. Please deh, wiki omongan nopo. Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Di mana-mana teriak, ganti Pancasila dengan khilafah. Saya bilang, kalau kamu tidak mau dengan Pancasila sebagai ideologi negara, silakan minggat dari Apaan? Nggak ikut berjuang, nggak ikut menumpahkan darah, nggak mengeluarkan harta benda, tahu-tahu datang ke Indonesia pengen mengganti Pancasila. Di mana-mana teriak Allahu Akbar. Emangnya lu doang yang bisa teriak? Kemarin di Semarang ada teriak sama saya, Allahu Akbar. Kaca mobil saya buka, langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopir saya langsung jawab, Robbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat. Makanya ikut Kiai NU, santai, slow. Pak Kiai NU begini kan asik. Ya kan, salah sepak bola untuk pengajian, santai. Slow lagi ya. Saking slownya. Gak apa-apa Pak Kiai ya. Kiai NU masuk kamar, guyon mau ngaji ning kudu lijen ya. Masuk kamar ketemu istrinya nyanyi Pak Kiai pakai sal. Nyanyi Pak Kiai masuk kamar malam Jumat, nyanyi saja Pak Kiai. Cara ukudul lijen. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Akan saya ingat-ingat sebuah pengajian dihadiri oleh Pak Kiai pakai sal sepak bola.
Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir I-nya adalah ibadah. Orang-orang NU, penuhi masjidmu dengan tangisan-tangisan anakmu. Takmir masjid hari ini lucu Pak, anak-anak nggak boleh ke masjid, katanya ganggu orang tua. Please deh, lebih baik anak rame di masjid untuk ibadah daripada anak rame di rumah rebutan remote sama ibunya. Saya itu bisa manakipan, saya itu bisa sholawatan, bisa berjanjenan, bisa tahlilan, bisa yasinan, bukan karena belajar, tapi karena di waktu kecil saya mengikuti abah saya ke masjid. Walaupun saya tidak sholat, tapi saya mengikuti aktivitas abah saya. Dan itu membekas di hati saya, sehingga setiap abah saya manakipan, saya mendengarkan, hafal. Abah sholat, saya dulan beduk. Abah sujud, saya masuk sarungnya abah. Begitu masuk sarungnya abah, ketemu tutuk beduk. Akhirnya ketemu kepala. Sundul-sundulan, ting 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 ting. Kan keren Pak. Anak dilarang ke masjid katanya mengganggu khusyuknya orang tua. Saya sampaikan, kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Orang tua kok egois, masuk masjid dipersulit, kok persilit gimana sih? Saya kemarin Pak di Jepara ya, saya mau sholat duha jam 10 pagi. Saya mau sholat duha, mampir masjid, mau ke toilet dulu. Ditutup Pak, dikunci WC-nya. Saya tanya sama penjaga masjid, saya mau sholat duha, boleh nggak saya wudhu dulu kemudian saya buang hajat di sini? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, WC-nya dibuka setiap jam 12. Ya Allah, padahal waktu itu masih jam 10. Mosok inyong rong jam nahan ngising. Makanya orang sekarang nggak suka ke masjid, sukanya ke pom bensin Pak. Karena peraturan masjid terlalu bertele-tele, betul? Masuk masjid ditulisi, awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Ini mau sholat sudah diancam barangnya hilang Pak. Harusnya bahasanya nggak seperti itu dong. Kalau ada tulisan awas barang hilang bukan tanggungan takmir, dia Allahu Akbar. Yang kepikir apa? Jangan-jangan sandalnya hilang. Harusnya tulisannya nggak begitu Pak. Anda sholat, barang Anda hilang, diganti sama takmir. Gagah. Mas di bocah iki bendino sholat, berharap sandalnya hilang. Men diganti terus. Gini nyong kayak kie. Orang tidur di dalam masjid dilarang. Tidak boleh tidur di dalam masjid. Ngapain? Toh kalau adzan pasti bangun. Kalau nggak bangun sekalian disolatkan, selesai. Akidah, syariah, ibadah. Kalau itu kita lakukan Bu, insya Allah generasi NU akan menjadi generasi yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah.